Pagi ini saya akan sharing pengajaran firman dengan saudara. Firman Allah saya berikan judul berkat di balik pergumulan. Mungkin beberapa hari ini ada beberapa yang chatting, Ibu Gembala di mana? Sehat-sehat kah Ibu Gembala? Ibu Gembala sehat saudara ya. Cuman sekarang Ibu Gembala berada di Manado ya. Ada di Sulawesi Utara. Sehat semuanya. Terima kasih buat perhatian dan doa-doa saudara semua ya. Puji Tuhan. Pagi ini sekali lagi firman Allah saya berikan judul berkat di balik pergumulan. Mari kita langsung saja membaca ayatnya. Kejadian pasal 32 kita belajar kisah dari Yakub yang mengalami ketertekanan dalam pergumulan hidup. Mulai ayat 24 sampai dengan ayat 30 saudara ya. Mari kita baca ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat 24, Anda 25, nanti 30-nya sama-sama kita baca ya. Ayat 24 saya baca. Begini kata firman Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Terus 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26 saudara ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27 terus. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28 ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29 terus. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub. Ayat 30 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Hal pertama yang saya mau sampaikan tentang berkat di balik pergumulan adalah di dunia ini tidak ada seorang pun di antara kita ya yang mengharapkan masalah itu datang menerpa kehidupan kita. Tetapi mau tidak mau disadari atau tidak, seringkali namanya masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidup ini. Satu contoh saudara ya, yang barangkali itu contoh keseharian. Misalnya ada seorang janda, dia kerja keras kumpulin uang saudara untuk bayar sewa rumah, kontrakan rumah. Setelah uang terkumpul untuk bayar kontrakan rumah 2 tahun misalnya, tiba-tiba di luar dugaan, di luar kendali, anak satu-satunya sakit keras, panas tinggi, maka harus dimasukkan ke rumah sakit. Sebutlah begini, singkat kata, biaya rumah sakit akhirnya dia mesti bayar, tapi dia mesti relakan uang itu dia ambil dari kerja kerasnya, kumpulin uang sedikit demi sedikit untuk bayar kontrakan rumah. Tadinya uang kontrakan rumah lokasi untuk itu sekarang diambil, direlakan bayar rumah sakit. Urusan rumah sakit selesai, kesehatan anaknya pun selesai jadi sembuh. Tapi dia menghadapi pergumulan masalah yang baru. Dia mesti kerja keras lagi, mesti cari uang lagi untuk bayar kontrakan atau sewa rumah. Ini contoh sederhana saudara ya, bahwa yang namanya masalah itu kayak bola pingpong, kayak TikTok gitu ya. Ada selesai datang lagi, bahkan bisa masalah datang bertubi-tubi di luar kendali kita. Saya mau ulang sekali lagi, tidak ada sebetulnya seorang pun di antara kita mengharapkan masalah datang menerpa hidup kita. Tetapi seringkali justru masalah itu datang bahkan bertubi-tubi dalam hidup ini. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yakub. Karena ternyata Alkitab mencatat saudara ya, Anda bisa lihat di gambar itu, kisah tentang Yakub itu nggak pernah lepas dari pergumulan. Saya pikir Anda orang Kristen, kita semua tidak asing dengan kisah perjalanan biografi kehidupannya Yakub. Dari kata Yakub, Yakub artinya adalah penipu.
Karena memang Yakub ini astuti, asli tukang tipu. Siapapun orangnya dia tipu gitu loh. Kesana dia nipu, kesini dia nipu, ke situ dia tipu. Tiap kali ketemu orang hobinya nipu orang. Alkitab ceritakan kepada kita sampai ayahnya pun Ishak tega dia tipu. Ini memang asli tukang tipu ya. Mana ada anak tipu ayahnya. Ini Yakub tega tipu ayahnya. Kakaknya dia tipu. Untuk mendapatkan hak kesulungan, belajar dari Yakub. Yakub itu selalu pakai kelicikan, pakai akal, pakai kekuatan, pakai kehebatannya untuk mencapai harapannya, untuk mencapai tujuannya. Dia andalkan kekuatan, dia andalkan kelicikan, kepandaiannya. Dia tipu bapaknya. Dia menyamar seolah-olah dia jadi kakak sulungnya, jadi Esau, untuk mencuri hak kesulungannya Esau. Bapaknya nggak tahu, diberkati turun hak kesulungan. Begitu datang kakak sulungnya Esau, bapak berkati aku dengan hak kesulungan. Hak kesulungan yang mana lagi anakku? Tadi sudah aku kasih. Enggak, oh berarti Yakub yang mencuri. Begitu Esau tahu hak kesulungan dicuri oleh adiknya Yakub, waduh, Esau marah besar, dendam. Dia kejar Yakub, dia mau bunuh. Orang menabur pasti menuai. Yakub menuai perbuatannya. Dia takut sekali sama Esau kakak sulungnya karena mau dibunuh. Dendamnya Esau dendam mati, mau dibunuh si Yakub. Melarikan diri ke Midian. Terus lari. Yakub itu orang gak berani hadapi masalah. Licin kayak belut. Lari terus dari masalahnya. Dia lari dari Esau, menabur menuai. Nanti ketemu di Midian Laban yang kemudian jadi mertuanya. Dia gak kuat ketemu sama Laban. Capek dia saudara ya. Lelah dia hadapi mertuanya. Dia Yakub tukang tipu. Ternyata Laban lebih rajanya tukang tipu. Junior ketemu sama senior tukang tipunya. Kalah si Yakub. Ketipu berkali-kali. Singkat kata, si Yakub lelah, capek, gak kuat hadapi pergumulan. Jadi Anda tahu cerita, satu contoh misalnya capeknya dia ya. Dia kerja 7 tahun perjanjian sama Laban untuk dapatkan wanita yang dia cinta, anaknya Laban, itulah Rachel. Begitu hari H menikah, bukan Rachel yang dikasih karena cadar kan ditutup. Begitu menikah, dibuka cadarnya Lea. Kecewa si Yakub, sedih, terluka hatinya. Dia komplain sama mertuanya. Mertua enak jawabnya, di mana-mana menikah kakak dulu baru adik. Kamu mau dapat adiknya Rachel, wanita yang kamu cinta, kerja lagi 7 tahun. Kalau ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendek, 7 kali 365 hari, 14 tahun dia kerja untuk dapatkan Rachel. Yusuf itu menderita, dia di penjara hampir 2 tahun mungkin. Yusuf saudara ya, anaknya Yakub ya, Yusuf. Dia menderita itu mungkin kira-kira 13 tahun, karena 17 tahun dia dijual jadi budak sama kakaknya di Mesir. Ya, dan dia nanti jadi raja di Mesir. Ya, raja muda di bawahnya Fir'aun. Itu umur 30 tahun. Jadi hampir 13 tahun dia menderita. Ini Yakub saudara ya. Dia gak kuat, susah, menderita, sulit hidupnya itu. Hampir 14 tahun saudara ya. Dia mengalami itu gak kuat. Di puncak tidak kuatnya dia hadapi pergumulan. Dia berkata begini, daripada aku di sini susah terus bergumul, gak kuat, kalah terus sama si mertua ini. Akhirnya si Yakub memutuskan mau mudik pulang kampung, mudik kembali ke rumah ayahnya. Dia berkata, aku mau kembali ke tempat asalku. Dan untuk dia kembali ke tempat asal, datang masalah yang baru. Selalu begitu ya hidup ini, kayak bola pimpong ya, tik tak gitu saudara ya. Pengen keluar dari masalah, berhadapan masalah yang baru. Dia takut berhadapan dengan Esau kakaknya, mau dibunuh gitu loh. Dia bingung gitu, ini mau kemana? Tinggal di rumahnya Laban gak kuat, menggembalakan domba dengan Laban gak kuat, kerja sama Laban gak kuat. Ada saja masalahnya, ketipulah, menderita terus saudara ya. Lalu mau pulang ke tempat asal, takut berhadapan dengan masalah baru, pergumulan baru namanya Esau. Di tengah-tengah kebingungan itulah Alkitab tadi kita baca, Yakub dia menyeberang sungai Yabok. Di tepi sungai Yabok ini, Yabok itu artinya emptying, mengosongkan diri. Kalau Tuhan kehendaki mungkin besok saya bicara. Kalau Tuhan kehendaki, saya juga belum tahu. Kalau mau bicara Yabok, Yabok itu mengosongkan diri. Disitulah Yakub
Di tengah-tengah tidak tahan dari pergumulan, dia pergi ke Yabok. Dia kosongkan dirinya, dia minta kekuatan Tuhan. Dia hadapi pergumulannya dengan bergumul dengan Tuhan di Yabok. Nah, yang menarik saudara ya, ketika dia di Yabok dalam pergumulan itu, nanti ujungnya memang Tuhan kasih kemenangan. Tapi mari kita belajar dari kisah yang kita pelajari ini. Sebelum saya bicara apa yang dia kerjakan di Yabok dan apa yang malaikat Tuhan kerjakan dalam hidupnya, saya ingin menyampaikan dulu sama saudara. Lihat PowerPoint gambar berikutnya. Cara pandang kita terhadap masalah itu akan menentukan sikap yang akan kita ambil. Kalau kita menghadapi masalah, kesukaran, cara pandang kita selalu negatif. Kita hanya berpikir masalah yang datang, kesulitan yang datang, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Itu kalau kita memandang hanya negatif, itu hanya kegagalan, itu hanya mendatangkan hal-hal yang buruk, itu hanya kehancuran buat kita. Tapi mari sekarang kita belajar memandang masalah dengan pandangan iman, pandangan positif maksud saya. Pandangannya pandangan firman. Setiap datang pergumulan masalah, lihat firman, bercermin kepada firman. Tiru Yakub. Memang dia gak kuat dari pergumulan, tapi kemudian dia datang kepada Tuhan. Saya mau ingatkan, namanya masalah itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak ada orang hidup di dunia ini gak ada masalah. Kalau Anda yang sedang mendengar firman Allah pagi ini, kau sedang ikut ibadah, bahkan pertama kali engkau ikut ibadah dalam ibadah online ini, itu bukan kebetulan. Kalau engkau memang sedang tidak kuat hadapi masalahmu, saya mau berkata pada saudara, mari engkau punya cara pandang yang benar. Jangan melulu selalu berpikir cara pandang yang negatif. Hati kita berpikir negatif, masalah ini pasti bikin aku hancur, bikin aku gagal. Semua yang buruk, yang tidak baik kita pikirkan terjadi dalam hidup kita. Mari duduk dengan tenang, punya cara pandang iman, cara pandang firman, bercermin dari firman, dari kehidupan Yakub. Bahwa ternyata tidak semua masalah yang datang dalam hidup kita itu menghancurkan kita. Kita selalu begitu. Bahwa ternyata kadangkala Tuhan izinkan masalah datang, itu memproses kita, membentuk kita. Salah satunya karakter kita dibentuk. Nah, bisa jadi besok saya bicara tentang karakter, karena masalah yang kedua itu bentuk karakter. Tapi yang pertama, jadi intinya begini, setiap masalah yang datang dalam hidup kita itu ada manfaatnya. Coba Anda lihat gambar ini ya. Saya coba bagi sama saudara, cobalah punya cara pandang yang benar. Bahwa tidak semua masalah yang datang itu bikin hancur kita. Cobalah berkaca dari firman, cara pandang iman. Memandang Tuhan kalau punya masalah. Ada 3 manfaat dari pergumulan masalah kita hadapi. Berkaca dari kisahnya Yakub. Yang pertama adalah pergumulan itu membuat kita justru bergantung kepada Tuhan. Lihat Tuhan. Lihat Yakub. Tadinya gak bisa lihat Tuhan. Lari terus licin dia pakai kekuatannya. Bukankah Yakub itu kita banget? Kita ini kadang-kala kalau dihantam sama masalah, kita pikir, oh aku masih bisa atasi. Tapi seringkali ketika kita udah gak mampu lagi mengatasi, kekuatan kita gak bisa, uang kita gak bisa. Mungkin Anda punya koneksi, Anda punya kenalan orang-orang hebat. Engkau punya kenalan pejabat tinggi, siapa dia. Ketika dia gak bisa sharing dan tolong saudara, apa yang Anda buat? Ketika seperti ini kita cuma lihat Tuhan, kita ingat Tuhan. Dulunya gak ingat Tuhan. Ingat kekuatan kita, andalkan ini. Pergumulan itu ada manfaatnya loh sesungguhnya. Cobalah punya cara pandang positif. Itu membuat kita lihat Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Contohnya Yakub. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 32. Itu di ayatnya yang ke-25 saudara ya. Saya bacakan di ayat ini ya, ayat 25. Perhatikan baik-baik. Ini kisah tentang Yakub. Ketika orang itu melihat malaikat Tuhan, sebetulnya adalah Allah sendiri ini ya, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya dalam pergumulan itu ya. Ini bicara perkara rohani sebetulnya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub ya, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Dia cacat, gak bisa lari lagi. Ketika ia bergulat dengan orang itu, saudara, Tuhan izinkan dalam pergumulan itu yang namanya malaikat Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Terpelecok artinya dia gak bisa lari lagi. Jalannya jadi pelan,
Makanya dalam kitab Yesaya dikatakan si ulat Yakub, karena jalannya udah merayap kayak ulat. Dulunya lari-lari, ketika dia dikejar sama Esau dia bisa lari. Padahal niatannya di sungai Yabok tadi saya ceritakan, dia itu mau kembali ke tempat asalnya. Dia mau balik ke Ishak ayahnya. Tapi dia takut ketemu sama Esau. Biasanya dia lari, sekarang sengaja Tuhan bikin dia gak bisa lari lagi dari masalahnya, gak bisa lari kalau dikejar oleh Esau. Tuhan ingin memang sengaja yang namanya Yakub dalam pergumulannya dibuat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam pergumulannya hanya lihat Tuhan. Terbukti di ayat 30 ada dasarnya saya berkata ini. Kenapa Tuhan izinkan dipukul pangkal paha Yakub? Supaya nggak lari-lari lagi, supaya berani hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Terbukti di ayat 30. Saya ingin kita baca sama-sama di ayat 30. Ini menarik ayat 30. 1, 2, dan 3. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub berkata begini, aku memberi nama tempat ini Peniel. Peniel itu artinya adalah wajah Tuhan atau wajah Allah. Ya, Peniel itu wajah Allah. Jadi kalau dalam ayat ini secara rohani ya, pada waktu saya dulu pernah sekolah Alkitab, guru saya pernah menerangkan Peniel el Peniel, ya, Panim el Panim, ya, itu artinya dia melihat wajah Tuhan itu muka dengan muka, face to face. Kata Peniel, ya, itu artinya adalah Panim el Panim, dia melihat wajah Tuhan itu muka dengan muka. Kapan dia melihat Tuhan? Ayat 30 saya boleh bilang sama saudara, inilah perjumpaannya Yakub dengan Tuhan. Inilah yang namanya Yakub itu ngalami Tuhan dalam hidupnya. Kapan dia ngalami Tuhan? Kapan dia lihat Tuhan dalam kemuliaannya? Panim el Panim itu kapan dia ngalami itu? Melihat muka dengan muka wajah Tuhan kapan? Ketika dia dalam pergumulan yang berat. Cobalah punya cara pandang yang benar dulu, bercermin dari firman. Jangan negatif melulu. Kalau ada masalah, hancur aku, gagal aku. Kalau ada masalah, stres kita, kesel kita. No. Coba belajar dari firman Allah. Sekarang belajar dari firman Allah. Tenang dulu. Tenang dulu. Kalau Anda ingin melihat Tuhan itu sama dengan melihat kuasanya, melihat pertolongannya. Kapan Yakub melihat kuasanya, melihat Tuhan, mengalami Peniel dalam hidupnya. Aku berdoa pagi ini, saudara yang dalam pergumulanmu, Tuhan bawa saudara mengalami Peniel dalam hidupmu. Setiap kita yang hadapi pergumulan yang berat, rasanya gak kuat kita. Saya doa pagi ini, setiap Anda pribadi lepas pribadi, engkau mengalami Peniel dalam hidupmu. Justru dalam kesusahan kita, ketidakkuatan kita hadapi masalah, yang kita lihat malah Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan, kita lihat kuasanya. Setuju dengan saya? Kalau Anda lihat Tuhan, itu bukan lihat ketakutan. Ada lihat Tuhan, yang Anda lihat bukan kehancuran. Kalau Anda lihat Tuhan kita yang berkuasa, yang Anda lihat, yang Anda alami pasti bukan kegagalan. Itu bisa kesembuhan, itu bisa berkat, itu bisa mujizat, itu bisa jalan keluar, itu bisa pertolongan dan segala macam yang terbaik Tuhan bisa berikan. Kapan lihat Tuhan? Panim el Panim kapan? Pada waktu kita ngalami pergumulan. Jadi tenang dulu. Kalau pagi ini kau hadapi pergumulan, itu kesempatan besar kamu untuk lihat Tuhan. Asal sikap kita benar. Sikap yang benar bagaimana pendeta? Attitude yang benar bagaimana? Datang sama Tuhan, bergumul sama Tuhan. Jangan lagi andalkan kekuatan kita. Yakub bergumul di sungai Yabok dan sengaja dibikin pangkal pahanya terpelecok supaya nggak lari lagi. Karena kebiasaan lari. Seperti saya bilang, Anda kalau potong ayam, mau ayam apa saja, mau ayam kampung, apalagi ayam jago, saudara ya. Ada potong udah putus lehernya, masih lari terus ya. 5 menit baru blek dia. Itu ayam 3 menit baru blek, saudara ya. Karena kebiasaan lari.
Yakub itu terbiasa lari, hadapi masalah, selalu pakai kekuatannya. Tapi di sini kita lihat, begitu dia nggak kuat lagi hadapi pergumulan, justru dia lihat Tuhan. Ternyata pengalaman pergumulan, banyak orang berkata nggak senang. Coba kita lihat Pemazmur. Saya ajak saudara lihat sebentar dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 67 loncat 71. Saya baca ya, sambil saya terangkan pendek sama saudara, lalu kita masuk ayat 71. Saya baca dulu. Sebelum aku tertindas oleh masalah dan pergumulan hidup yang berat, kata Pemazmur apa? Aku menyimpang, serong jalannya, nggak bener jalannya, suka-sukanya dia yang dia mau, kata Pemazmur. Tetapi sekarang setelah tertindas oleh pergumulan, aku berpegang pada janjimu. Saudara, tidak ada orang mau tertindas, tidak ada orang itu mau kena pergumulan masalah hidup, tidak ada orang mau sakit, tidak ada orang terbelit oleh masalah, kena masalah, dihimpit masalah pergumulan itu nggak seneng kita, nggak suka kita, nggak ada orang suka gitu loh. Itu nggak baik. Kita berkata nggak seneng berarti nggak baik dong buat kita. Tapi orang ini malah berkata baik loh. Coba Anda lihat ayat yang ke-71. Saya baca saja ayat 71. Anda perhatikan per kalimat perkatanya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bagi kita, pandangan kita selama ini berkata, tertindas pergumulan mah gak baik, aku gak suka. Gak ada orang suka. Di dunia ini barangkali termasuk kita berkata gak baik pak pergumulan, setuju. Tapi lihat berkaca dari firman. Firman berkata, ini kita bicara sikap yang benar. Jangan melulu sikapmu negatif, hancur aku, gagal aku, mati aku gitu saudara ya. Kalau kena masalah selalu itu yang keluar. Coba sekarang cara pandang kita dibongkar, cara pandang paradigma sudut pandang kita diperbarui. Kalau punya masalah, itu sebetulnya Tuhan izinkan terjadi, memproses kita untuk mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, andalkan Tuhan. Ya, karena Pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini Pemazmur berarti sebelum dia pernah pergumulan suka-sukanya dia jalanku serong. Kalau lagi seneng, lagi happy, lagi enjoy, diberkati luar biasa. Dia lupa sama Tuhan, jalan hidupnya gak bener. Tetapi begitu tertindas, kembali ke jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, tertindas bagi itu baik. Ada waktunya tertindas itu baik untuk mengajar kita percaya pada Tuhan, nggak lepas kontrol kita. Kita sadar gini loh, aku terbatas, aku tidak bisa Tuhan. Engkau yang sanggup tolong aku. Itu loh perlunya persoalan. Membuat kita nyadar, sadari kita, aku gak kuat, aku terbatas. Siapapun Anda yang mendengar firman, tetap saya harus katakan sama saudara, kita semua tanpa kecuali kita terbatas. Anda boleh punya banyak koneksi, harta uangmu boleh banyak, tapi ada waktunya uang koneksi gak bisa tolong. Tetap kita terbatas. Yang gak terbatas cuma satu, Yesus Tuhan Allah kita. Dia yang jadi pegangan kita. Harusnya ini yang menyadarkan kita, ini yang kita andalkan. Jadi ternyata luar biasa ya. Tokoh-tokoh dari mulai Pemazmur, Yakub mengatakan tertindas itu baik bagiku supaya mengandalkan Tuhan. Ternyata Yesaya pasal 6, kisah tentang panggilan seorang nabi perjanjian lama bernama Yesaya. Bagaimana dia dipilih oleh Allah, bagaimana dia mendapatkan apa ya, berkat Tuhan hari itu. Dia ngalami Tuhan hari itu kapan? Ketika dalam pergumulan, goncangan yang hebat. Saya baca ayatnya, Yesaya pasal 6 ayat 1, ayat yang barangkali sering Anda dengar, sering Anda baca. Tapi coba saya angkat kembali hal yang sederhana ini, tapi menjadi pengalaman yang powerful buat kita. Selalu saya bilang sama saudara bahwa ayat Alkitab yang kita baca boleh sederhana. Sederhana banget. Khotbah saya pagi ini boleh sederhana, tapi tidak pernah menyederhanakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kita. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Imani, hidupi, ada ngalami kuasa yang powerful. Saya baca ayat ini, Yesaya 6 ayat 1 saudara ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, siapa itu Raja Uzia? Coba ada lihat gambar ini. Raja Uzia adalah raja yang memerintah Israel selama 52 tahun. Dia paling lama ya.
Daud 40 tahun, Salomo 40 tahun, Saul 40 tahun, Raja Uzia ini memerintah 52 tahun. Dan kitab Midras Israel, sejarah semacam cerita turun-temurun atau sejarah bangsa Israel mencatat bahwa Israel tidak pernah lagi mengalami kejayaan seperti diperintah oleh Raja Daud, seperti diperintah oleh Raja Salomo, seperti diperintah oleh Raja Uzia. 3 raja inilah yang menjadikan Israel jaya makmur luar biasa. Raja Uzia ini adalah raja yang gagah perkasa, raja yang adil, raja yang bijaksana. Ini raja yang hebat gitu loh. Ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Ini raja yang perkasa. Sampai bangsa-bangsa tetangga, sebutlah mereka itu musuh-musuh bebuyutan Israel, nggak berani otak-atik Israel, nggak berani nyerang, nggak berani bikin cari gara-gara masalah sama bangsa Israel. Selama rajanya yang memerintah adalah Raja Uzia, takut, kawan segan, lawan takut sama dia. Termasuk musuh bebuyutan Israel yang paling kuat, kerajaan Asyur. Itu bangsa yang paling hebat kuat di masa itu, nggak berani nyerang Israel di masa kejayaan Raja Uzia yang memerintah. Asyur itu kan hebat kekuatannya. Babel pernah dikalahkan loh sama Asyur. Tapi ketika sang Raja Uzia memerintah, nggak berani kerajaan Asyur. Jadi saya simpulkan gini, Raja Uzia itu pelindung rakyat, pengayom rakyat, sentosa, adil, damai, sejahtera. Ketika ada pelindungnya, itu Raja Uzia. Hari itu Yesaya pasal 6 ayat 1, Yesaya yang berkata, Raja Uzia itu mati. Kalau Raja Uzia mati, dalam tahun matinya Raja Uzia, kalau dia mati saudara ya, berarti pelindungnya mati dong. Artinya gini, bangsa Israel, umat Allah, termasuk nabi, belum nabi, termasuk Yesaya, dia belum dipilih waktu itu, belum jadi nabi, terancam bahaya menghadapi krisis pergumulan yang berat. Ini bangsa-bangsa yang ngempet, orang Jawa katakan nggak berani nyerang, akan kumpul nyerang jadi satu, termasuk Asyur, hancurkan Israel. Mereka terancam dalam bahaya. Ini goncangan yang sangat hebat. Bukan cuma sedih air mata mengalir Yesaya dan umat Allah. Ini ketakutan, goncangan yang hebat. Mereka akan mulai was-was, bangsa-bangsa tetangga. Mereka dengar Uzia mati, siap hancurkan mereka, siap gempur mereka, hancurkan Israel. Ini sebuah ancaman yang menakutkan. Tapi menarik, di masa-masa goncangan pergumulan yang hebat, matinya Raja Uzia, apa kata Yesaya? Kalau lihat Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia. Ini keren loh. Ini sebuah pewahyuan yang luar biasa menurut saya. Yesaya berkata apa? Aku melihat Tuhan. Kapan Yesaya melihat Tuhan? Duduk di atas yang tinggi menjulang, jubahnya sampai memenuhi bait suci. Kapan? Ketika dia dalam goncangan pergumulan yang hebat, rasanya gak kuat. Justru lihat kemuliaan Tuhan, duduk di atas tatanya. Ini menunjukkan kebesaran Tuhan sebagai Raja. Kapan lihat itu? Ketika dia dalam pergumulan. Jadi kalau saya bahasakan untuk kita ya, saya mulai dari urut ya tadi ya, dari mulai Yesaya ini ya. Yesaya berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Yakub berkata apa? Dalam tahun pergumulanku yang berat, aku melihat Tuhan, ngalami peniel. Mungkin bagi kita begini, dalam tahun bangkrutnya usahaku, aku melihat Tuhan. Dalam tahun penyakitku yang lama tidak sembuh-sembuh, aku melihat Tuhan. Coba Anda sesuaikan. Dalam tahun ini apa yang Anda alami? Saya berdoa begini, Anda akan melihat Tuhan. Yang penting sikap yang benar dalam memandang yang namanya masalah. Coba dengan cepat saya tunjukkan beberapa tokoh-tokoh di Alkitab supaya ada pemahaman lebih bagus. Anda lihat gambar ini, kapan mereka melihat Tuhan? Misalnya Israel, umat Allah dan Musa. Kapan mereka melihat Tuhan? Ketika mereka terjepit di laut Teberau. Maju gak bisa, mundur gak bisa, kanan kiri gak bisa. Terpojok, kepepet. Saat itulah pergumulan yang berat. Mereka lihat Tuhan loh. Bagaimana cara melihat Tuhan? Laut Teberau terbelah jadi dua. Saya percaya mujizat besar yang terjadi itu mereka tahu ini pekerjaan Tuhan.
Ini Tuhan yang buat. Kalau enggak Tuhan, enggak mungkin. Itu namanya melihat Tuhan. Ya. Karena ini bertentangan dengan hukum alam. Saya enggak ngerti ini bertentangan dengan gravitasi bumi kah? Atau ini bertentangan dengan hukum alam berat jenis. Pokoknya terbelah jadi dua. Ini mujizat yang besar. Tuhan itu kalau nolong sama umatnya sampai bisa bertentangan dengan hukum alam. Yang penting janjinya digenapi. Yang penting umatku ngalami aku dan melihat aku. Israel ketika buntu jalannya, mereka lihat Tuhan loh. Mereka tahu ini Tuhan yang bikin, ini Tuhan yang buat. Sampai kepada Daniel dimasukkan dalam gua singa. Singa yang lapar. Singa gak bisa makan dia. Singa dapat telan dia. Daniel lihat tuh penyertaan Tuhan. The Lord is there, Tuhan ada di sana. Termasuk Sadrak Mesak Abednego. Itu raja loh yang lihat. Yang dimasukkan dalam dapur api dipanaskan 7 kali. 3 orang raja lihat. Ada orang keempat wajahnya bersinar terang seperti dewata katanya. Itu bukan dewa. Itu Tuhan yang datang menyertai mereka. Kapan mereka lihat penyertaan Tuhan, lihat kuasa Tuhan? Ketika dipanaskan oleh api yang seperti itu, api pencobaan. Saya tidak tahu api pencobaan saudara seperti apa hari ini. Mungkin kau dalam pergumulan. Mari punya cara pandang yang benar akan Tuhan. Sikap yang benar. Jangan selalu melulu negatif, mati aku. Lalu kita mulai marah, kita mulai kesel nyalakan Tuhan. Saya udah doa, saya udah setia, saya udah taat loh Tuhan. Kurang apa saya? Tunggu dulu. Kalau ada mulai mengeluh, itu sikap yang salah, itu respon yang salah. Saya berdoa pagi ini, engkau mungkin mulai gak tahan dengan masalahmu, tapi saya berdoa lewat firman Allah ini, ada dapat dibukakan sesuatu pagi ini. Bahwa ternyata setiap kesukaran yang datang dalam kehidupan kita, itu kesempatan besar buat kita untuk lihat Tuhan. Ngalami Peniel, ngalami kemuliaan kuasanya. Seperti ngalami Musa dan Israel, terbelah ada jalan keluar. Saya berdoa pagi ini juga, sementara firman diberitakan, itu jalan keluar, itu pertolongan, itu keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara boleh melihat kemuliaan kuasa Tuhan yang hebat. Bahkan kesembuhan-kesembuhan Tuhan nyatakan sama saudara. Untuk berikutnya, mungkin saya lanjutkan besok. Kalau saya sampaikan yang kedua tentang karakter, pergumulan mengubah karakter kita, terpotong gak enak saudara ya. Sampai yang ketiga, 2 dan 3. Saya coba bagi sama saudara besok saudara ya. Tapi yang pertama ini punya cara pandang yang benar. Bahwa pergumulan itu membuat kita mengandalkan Tuhan. Membuat kita melihat Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.